لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, afiah dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang Allah berikan tersebut tentunya sebagai tambahan pahala kita dengan beramal soleh, terlebih dan terkhusus di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi kita semua amal ibadah dan amal-amal soleh yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran kepada kita dengan pengampunan di sisinya. Amin rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam niki insyaallah taala kita akan mengaji sedikit tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu masih berkaitan tentang ayat-ayat tentang puasa. Yang ingin mengkaji sedikit pembahasan tentang satu ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran. Ini masih rangkaian pembicaraannya tentang ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kemudian setelahnya, beberapa ayat setelahnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baru setelahnya Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyam. Berarti ayat yang kita baca ini Al-Baqarah 186 masih berkaitan pembahasannya tentang tentang pembahasan puasa. Tidak masalah kita mengkajinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, tentang Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla adalah perintah. Dan pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla dan membahas sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla ini adalah pembahasan yang penting, bahkan merupakan syariat Islam. Sebagian orang tidak mau membahas tentang nama Allah, tidak mau membahas tentang perinci masalah Allah, ya. Sehingga mungkin ada syubhat di kepalanya kalau kita bahas tentang Allah, al-Tuma, Ghaib dan seterusnya, akhirnya mereka stop, tidak mau berbicara masalah Allah. Padahal pembicaraan tentang Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik pembahasan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentang kepadamu wahai Muhammad tentangku, yaitu Allah Azza wa Jalla, fa inni qarib, maka aku sungguh sangat dekat. Dekat apanya? Dekat ilmu Allah. Qaribun bi'ilmih, qaribun biqadratih, qaribun binusratih, qaribun bita'yidih. Allah itu dekat dengan ilmunya. Allah itu dekat dengan hambanya dengan Dengan pertolongannya. Allah dekat dengan hambanya dengan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Azza wa Jalla zatnya maha tinggi di atas arsy Allah Azza wa Jalla. Fa inni qarib, kata para ulama kita, ungkapan fa inni qarib atau firman Allah fa inni qarib tidak dia dahului dengan kata qul. Biasanya kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan yas'alunaka, biasanya setelahnya Allah mengatakan qul, maka katakanlah. Akan tetapi pada ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak menambahkan kata-kata katakanlah. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa antara hambanya dengan Allah itu sangat dekat. Sangat apa? Sangat dekat. Fa inni qarib, maka aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa siapa yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka menjawab panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Kata para ulama kita, ayat ini pembahasannya tentang doa. Di ayat tentang puasa menunjukkan berdoa tak kala bulan puasa adalah dikabulkan. Perhatikan, terlebih ketika di akhir-akhir puasa. Terlebih kapan? Di akhir-akhir puasa. Perhatikan ayat sebelumnya. Ayat 185. Potongan ayat
di terakhirnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah berfirman ayat sebelumnya, walitukmilul iddah, agar mereka orang-orang yang berpuasa menyempurnakan bilangan puasa mereka. Berarti ini di akhir bulan Ramadan. Maka kata para ulama kita, doa itu akan cepat dikabulkan karena Allah Maha dekat. Akan cepat, dan itu janji Allah Azza wa Jalla. Kalau hambaku berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Terkhusus ketika Ramadan sebentar lagi berakhir. Karena sebelumnya Allah mengatakan walitukmilul iddah, agar mereka menyempurnakan bilangan Ramadan. Kata para ulama kita, sebagian mereka mengatakan ini menunjukkan semakin dekat berakhir Ramadan, semakin cepat doa itu terkabulkan. Faham di sini? Maka inilah yang terjadi sekarang. Semakin rapat idapnya selesai puasa niki. Selong-selong mau setengah Ramadan. Ini sisa 16 atau 15 hari lagi. Kamu hitung, lamun 29 hari berarti 15 hari lagi. Kalau 30 hari berarti sisa 16 hari lagi. Kita sudah dapat setengah dinar Irak. Ya. Memang lamun yang Imam Jokniki Malik, wah malam ke yang berakhir, wah yang naruh tamu, wah malam terakhir, subhanallah. Cepat sekali. Ya, maka semakin Ramadan ingin berakhir, semakin cepat doa itu dikabulkan. Bukankah kata Rasulullah SAW, salatu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak Allah tolak sama sekali. Di antaranya adalah da'watus shaim, doanya orang-orang yang berpuasa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita memahami bahwa doa orang yang berpuasa itu dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Kapanpun dia berpuasa, sebenarnya tidak dipersyaratkan harus Ramadan, tidak dipersyaratkan. Piran-pirannya puasa sebenarnya, ya. Karena doa orang yang berpuasa ini Allah kabulkan. Terlebih kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, karena dia mengumpulkan banyak kebaikan. Pertama dia puasa, kedua di bulan Ramadan, ketiga dia melakukan amal-amal seperti qiyamul lail dan seterusnya. Artinya sebab-sebab dikabulkan doa di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Tentunya ada 2 syaratnya kalau kita ingin cepat dikabulkan doa. Apa kata Allah di ayat ini? Ada 2. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka menjawab panggilanku. Kata para ulama kita, hendaklah mereka taat kepadaku, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan dia berdoa, kemudian setelahnya wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku. Kata para ulama kita, dia beriman maksudnya dia meyakini Allah akan membalas amal solehnya. Allah akan menjawab doanya. Itu maksudnya. Maka kata para ulama kita, orang yang berdoa tapi dia tidak menjawab panggilan Allah, dia tidak melaksanakan perintah Allah, ada peluang untuk dia diijabahkan doa? Sedikit sekali. Maka ada syaratnya. Orang minta itu ada syaratnya. Ya, kalau dia minta kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Tapi ketika syaratnya dia tidak penuhi, maka Allah kan tolak. Bukankah doa itu ada yang diterima, ada yang ditolak? Nah, di antara doa yang ditolak itu sebabnya karena mereka tidak menuruti atau tidak menjawab panggilan Allah. Maka mutlak syaratnya Anda harus bertakwa kepada Allah. Kita harus taat kepada Allah. Kalau orang ahli maksiat, dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Iya. Tapi dengan syarat dia bertekad meninggalkan maksiatnya. Bagaimana Allah ingin mengampuni orang dari dosa-dosanya, sedangkan dia tidak bertekad meninggalkan dosa? Kan Allah Maha Pengampun, lalu jalan tetap dosanya. Bagaimana Allah ingin mengampuni? Karena syarat pertama tidak terpenuhi. Apa itu? Falyastajibuli, menjawab panggilan Allah. Wal yu'minu, ini penting. Apa itu? Dia yakin Allah akan mengabulkan doanya. Dia yakin Allah akan memberikan pahala dia dari seluruh amal-amal solehnya. Karena sebagian kita rajin amal soleh, rajin berdoa. Cuman ini jarang dia tanamkan ke dalam hatinya. Itu apa? Keyakinannya yang betul-betul Allah akan mengabulkan doanya. Betapa banyak saking bosannya kita berdoa. Akhirnya lelah. Sekali dua, kesekak sengita. Bulan purnama penjawab doa niki, subhanallah. Ya, maka yang tutup dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengatakan,
Inilah ahmilu hammal ijabah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak menanggung kepada kalian akan terkabulnya doa kalian. Karena bukan aku yang tanggung, bukan manusia, tapi siapa? Allah. Tapi kata beliau, aku yang aku tanggung adalah ada tidak hamud doa, ada tidak kita mau untuk berdoa. Karena siapa yang mau untuk berdoa dan dia yakin dikabulkan doanya, maka datanglah setelahnya apa itu? Pengkabulan doa. Jadi kita tidak bisa memastikan datangnya ijabah doa, tetapi kalau Allah telah berikan kepada kita kemudahan untuk mau berdoa, maka setelahnya akan datang apa? Pengabulan doa. Maka dari sini kaum muslimin rahimakumullah, terlebih dekat, semakin dekat berakhir Ramadan, harusnya semakin perkuat apalagi doa kita. Karena semakin cepat dikabulkan doa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.